Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari sama-sama kita pada hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan rasa syukur kita. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau mulia sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala Engkau pencipta segalanya. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku. Puji-Mu Tuhan, puji, ku sembah, tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Segenap hatiku menyembah, terimalah segenap hidup kami.
sebagai persembahan. Sama-sama kita mau katakan segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat. segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Pujian kami, segala hormat kami, hanya Engkau yang layak terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembahmu, kami tinggikan Engkau Raja. Haleluya. segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami akan memuji, kami akan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita mau katakan great is our God. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kemuliaan-Nya. melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan,
Berikutnya kita mau nyanyikan lagu Yesus Mulia. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. sama-sama kita mau katakan. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Ku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. sama-sama kita mau teriakan. 1, 2, 3. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Sama-sama kita mau katakan. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. 1, 2, 3. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kau nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. 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 Terima kasih Tuhan. Mulia namamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang berkuasa. Sama-sama kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami semua. Yang mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagimu, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami mau lebih dalam, kami mau menyembah-Mu. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita mau katakan, kami mau tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Sama-sama kita mau katakan, ku tinggikan Engkau. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selama. Sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami yang besar. Hanya Engkau Allah kami yang besar. Great is our God. Sing with me, how great is our God.
Benar Tuhan, Kau Allah kami yang maha besar, maha segala-galanya. Engkau Allah kami yang hidup dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah rela mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit. Dan selama 40 hari Engkau naik ke surga. Engkau memberikan roh-Mu pada setiap kami Tuhan, yaitu Roh Kudus. Sehingga kami hidup. Karena roh-Mu Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga. Sehingga kami tahu akan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Dan untuk melakukan itu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami rindukan Kau melawat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kau jamah dan Kau lembutkan hati setiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga mereka perhatiannya tidak kepada yang lain, namun pada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan Yesus. Untuk membuat setiap kami maju dalam kerohanian kami, meningkat dalam kerohanian kami, untuk kehidupan kami semakin lebih baik, semakin lebih sempurna, untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu dengan pengurapan dari Yang Maha Tinggi, sehingga kami boleh menerjemahkan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu lah yang membuat kami semakin bergairah dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema daripada renungan atau khotbah saya berikan you can't do God's will and satisfy everyone. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Anda tidak dapat melakukan kehendak Tuhan dan memuaskan semua orang. Itu tema daripada khotbah hari ini. Yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita baca selengkapnya dari ayat 17 ini, sebab itulah janganlah kamu bodoh. Ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari kekasih Tuhan, Watchman berkata, hal yang baik belum tentu kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu pasti baik, itu selalu baik. Dan saya katakan pasti baik karena tidak ada kehendak Tuhan yang tidak baik. Tidak ada kehendak Tuhan yang menjerumuskan kita karena rencananya baik untuk setiap kita. Rencananya baik adanya bagi setiap kita sebagai umatnya. Apakah kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan adalah apa yang telah disampaikan dalam firman-Nya, yaitu yang kita baca sehari-hari dalam ibadah harian. Kehendak Tuhan adalah apa yang telah disampaikan firman-Nya, yaitu yang tertulis dalam Alkitab yang kita baca sehari-hari ini. Itulah kehendak Tuhan. Saya melihat dan mendengar beberapa waktu yang lalu seorang ibu bersaksi dalam YouTube. Dia membandingkan beberapa agama di negara kita ini. Ada 6 agama yang dibandingkan oleh beliaunya. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dari sekian agama, dia katakan begitu, saya mencontoh ini, mencontek apa yang disampaikannya. Tentu ada agama yang pengajarannya itu baik.
Hanya beberapa orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kita tahu bahwa dasar daripada Alkitab kita ini adalah baik adanya, dituliskan oleh 39 penulis dari berbagai tempat dan menjadikan Alkitab ini yang kita baca ini sehari-hari. Tentu dia berkata pengajarannya, doktrinnya itu baik. Namun umatnya yang sering mengadakan pelanggaran. Seperti sering saya katakan dalam gedung gereja kita yang lama, Alkitab itu bagaikan rambu atau rule of the game, aturan main, hukum daripada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Namun seringkali umat Tuhan itu melanggar. Seperti halnya kita berkendara, baik itu sepeda motor atau mobil, ketika di lampu merah atau lampu kuning mendekat lampu merah, kita tidak berhenti. Dan kemudian kita tancap gas, justru kita melanggar. Dan sekarang ini banyak CCTV yang bisa memantau pelanggaran-pelanggaran setiap kita. Setiap pengendara, apapun kendaraannya. Dan di situ bisa dikenakan e-tilang pada waktu perpanjangan atau pembayaran pajak di tahun berikutnya. Dari situlah pelanggaran itu terjadi. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melanggar, ya Tuhan tahu akan segala pelanggaran kita. Kalau kita tadi melanggar lalu lintas, berarti tidak hanya bahayanya atau impactnya, dampaknya, tidak hanya sekedar kita melanggar lampu merah tadi. Namun bahaya sekali dengan kecelakaan yang terjadi. Ya, karena kita juga tidak tahu di perempatan mungkin itu terjadi, di samping di perempatan itu mungkin ada juga orang yang terburu-buru sehingga dia inginkan begitu hijau langsung tancap gas dan bisa terjadi kecelakaan. Ya. Jadi pelanggarannya itu bisa berdampak seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kalau kita ini melanggar dalam kehidupan kita akan firman Tuhan, itu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pasti, itu pasti. Tidak ada yang enggak terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, saya mau mengulang atau mereview khotbah saya di mulai awal minggu pertama dari bulan Agustus, yaitu tentang Allah Maha Besar. God is great. Ya, my God is great. Ya, dari ulangan ditulis oleh Musa. Jadi sebab Tuhan Allah Maha segala, sebab Tuhan Allah mula segala Allah. A-nya A kecil, ya. Tuhan besar, A-nya A besar pertama, kedua A-nya A kecil, dan Tuhan segala Tuhan. T pertama adalah Tuhan T besar, dan Tuhan segala Tuhan, T-nya T kecil. Allah yang maha besar, A-nya A besar, yang artinya Allah yang beneran, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui bahwa Allah kita itu maha besar, maha tahu, maha segala-galanya, akan segala perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi ketika kita mendengarkan khotbah seperti ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya. Saya itu sering terjadi gini, kalau saya lagi gosok gigi Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan mengingatkan akan perkataan orang gitu ya, lalu saya, wah orang itu biasa gitu, mesti gini, mesti gitu, langsung saya tidak sengaja itu sikat gigi itu bisa menyentuh gusi saya gitu, saya langsung berkata, Tuhan ampuni aku tidak mau menghakimi orang lain. Saudara, bisa juga waktu kita merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah itu bisa mengkoreksi hati kita. Lalu bagaimana sikap hati kita? Adakah kita minta ampun kepada Tuhan atau kita biarin saja? Itu kan firman Tuhan, biarin saja. Saudara, bukan seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita segera minta ampun akan segala perbuatan kita. Ya, dan kemudian
tentang minggu kedua Agustus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dampak daripada Allah kita yang maha besar, my God is great. Kita mesti ingin mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita ini akan sebagai teori doang, bahwa Allah itu maha baik, maha kuasa, namun kita tidak pernah mengalami sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi kita perlu mengalami kebesaran atau keagungan Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan oleh Daniel. Ya. Umat yang mengenal Allahnya, Daniel 11 ayat 32, akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, kalau itu dinyatakan oleh Daniel dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang tidak mau mencemari dirinya. Dia pandangannya bersikukuh, imannya kuat sehingga dia tidak mau tercemar dirinya, tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ya. Berkata kenajisan itu tentang kedagingan kita. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita mengenal Allah dengan baik? Apakah kita masih menajiskan diri kita dengan hal yang tidak baik? Dikatakan umat yang mengenal Allahnya. Umat, bukan pendeta. Umat yang mengenal Allahnya. Kita semua adalah umat Tuhan. Akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau iman kita tidak kuat, kita bisa tidak. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut umat Tuhan. Dan minggu yang ketiga, membuat sesuatu terjadi atau make it happen. Sesuatu yang tidak terjadi harus kita ciptakan terjadi karena Allah kita maha besar. Allah kita maha kuasa. Dan kemudian kita mengenal Allah kita dengan baik. Sehingga kita percaya kalau Allah dalam hidup kita bisa melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang hanya orang lain inginkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Michael Jordan, seorang pebasket terkenal di Amerika. Ya, dikatakan bahwa beberapa orang ingin suatu terjadi. Beberapa orang berharap terjadi. Yang lain itu tentunya kita sebagai umat Tuhan membuat terjadi sesuatu. Ya. Saudara, hal ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya sekedar dalam melakukan sesuatu, harus ekstra lebih. Saya teringat kemarin dengan lulusan STT Inti dari Bandung dalam wisudanya. Pak Bambang mengilustrasikan tentang berlian dan pensil yang sama-sama terbuat dari karbon. Yang satu karbon di bawah bumi yang begitu ratusan meter. Mengenai tekanan yang besar, panas yang besar sehingga menjadikan batu yang luar biasa kerasnya dan dioles-poles sehingga terjadi berlian. Namun bagaimana dengan pensil? Pensil adalah sama-sama dengan karbonnya, namun hanya sebagai untuk pensil. Sama-sama dengan karbonnya. Dan keinginan semua orang ingin jadi berlian, namun tidak mau mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara, hal ini penting dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang membuat terjadi sesuatu. Ya, di masa sulit seperti ini, saya senang sekali dengan ungkapan atau khotbah daripada Pak Bambang kemarin dalam menyampaikan kepada para wisudawan, wisudawati, mahasiswa dan mahasiswi STT Inti Bandung yang diwisuda melalui online dan nanti tahun depan akan diwisuda dengan onsite. Ya. Dikatakan demikian, semua orang inginkan berlian, namun tidak melakukan yang terbaik. Dan itu sebetulnya keinginan daripada Tuhan. Tuhan menginginkan kita ini supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan.
mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada minggu yang keempat ini, saya ajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengerti kehendak Tuhan. Yang saya ambil dari dari Efesus pasal yang kelima ayat 11b tadi, dikatakan bahwa tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tentu kehendak Tuhan itu tentunya bukan yang hal-hal yang negatif. Semuanya hal yang positif yang Tuhan inginkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Semua, kalau saya katakan semua ingin kita itu dulu dari gereja kita yang ruko, ingin pindah tempat. Banyak yang ingin, banyak yang berharap. Betul? Namun bagaimana semua itu bisa terjadi? Puji nama Tuhan jika ada orang-orang yang berdonatur dengan ratusan juta, dengan puluhan juta. Dan ada yang disebut miliar. Ya. Namun namanya tidak mau disebut. Ingin berpartisipasi bahwa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Namun bagaimana orang-orang yang hanya memberikan persembahan sedikit tapi mulutnya bukan main? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 17b tadi dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengerti kehendak Tuhan ini bukan hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tahu tentang kehendak Tuhan, ya yang tertera dalam Alkitab ini. Bukan yang tertera di dalam komik atau dalam gamer. Ya, sukanya game. Bukan, yang tertera di sini. Tuhan menginginkan suatu perubahan dalam hidup kita kalau kita dulu tidak mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan Tuhan ingin hidup kita diubahkan. Ya. Seperti tema hari ini, saya katakan, you can't do God's will. Anda tidak bisa melakukan kehendak Allah. And satisfy everyone. Dan menyenangkan setiap orang. Tidak bisa. Karena dengan kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Namun kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Ya. Terjadi kita pindah gedung di tempat ini itu karena salah satu nasihat daripada seorang bapak kepala Bakesbang waktu itu mengatakan, Pak Edi harus pindah dari ruko. Karena kalau tidak, dampaknya nanti Pak Edi selalu minta perpanjangan izin. Karena tidak diperkenankan untuk di ruko. Dan setelah itu saya ajak Anda semua, seluruh jemaat, saya ajak berdoa keliling itu. Dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Watchman nih, hal yang baik belum tentu dari Tuhan. Tetapi yang dari Tuhan itu pasti baik, pasti. Inilah yang perlu kita ketahui. Watchman nih berkata, hal yang baik itu belum tentu dari Tuhan. Tetapi yang dari Tuhan itu selalu baik. Selalu baik. Bahkan saya bilang sangat baik. Karena dia adalah Allah kita yang sempurna. Allah yang objektif. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sempurna itu, dia selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Kayu salib berbicara tentang suatu tempat yang tidak baik. Dia mau tempat yang hina, dia mau di tempat yang hina untuk menebus dosa-dosa kita. Namun bagaimana setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus?
konteks daripada kitab Efesus pasal yang kelima ini ialah judul berikutnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya, berikutnya di situ hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal yang kelima. Bagaimana kita tahu ini ada kehendak Tuhan atau bukan? Inilah kehendak Tuhan. Apa? Disebut dalam poin yang pertama, kehendak Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu saudara katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 yang pertama dikatakan pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut firman Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan itu sudah sepantasnya untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk konsentrasi karena kalau saudara tidak konsentrasi, saudara melihat yang lain, saudara konsentrasi di rumah juga begitu, tidak konsentrasi dengan seksama, maka begitu lewat saudara tidak tahu apa yang saya bicarakan. Ya, dikatakan sebab itu Allah jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kita harus menuruti segala perintah yang disampaikan oleh Tuhan, khususnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Efesus pasal yang kelima ini. Ya, kalau kita menuruti firman Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Maka hidup kita akan mengalami suatu kemenangan. Maka hidup kita akan mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Yang kedua, hidup dalam kasih. Dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus diberikan pada setiap kita, rela mati di atas kayu salib, di tempat yang sangat hina salib itu. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya. Dia sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang salah, namun dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Judulnya adalah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Dikatakan barang siapa atau siapapun jika tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi, sebab Allah itu adalah kasih. Judul perikop daripada 1 Yohanes 4 ini, perikopnya adalah Allah adalah kasih. Jika kita tidak memiliki kasih kepada orang lain, yang artinya segala sesuatu aku dan aku, yang sering saya katakan istilahnya egosentrisnya lebih tinggi daripada teosentrisnya. Pikirannya lebih memusatkan pada dirinya, aku, dan aku, dan aku. Dan tidak berpikir kepada Allah. Tidak teosentris, tapi egosentrisnya lebih tinggi daripada teosentrisnya. Ya. Padahal dalam tadi yang saya bacakan, dalam kitab Daniel 11 ayat 32b tadi dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kaitannya dengan khotbah saya yang kedua, mengenal Allah dengan benar tadi, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh tadi, tentang bagaimana Daniel mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh. Sudah sepantasnya untuk kita ini mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita
tidak menajiskan tubuh kita dengan hal-hal duniawi. Ya. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia minta kepada pemimpin pengawal raja supaya dia tidak ikut makan makanan raja. Berbicara tentang makanan raja itu adalah makanan yang enak-enak. Makan yang menggemukkan tubuh, menggemukkan dagingnya, tapi rohnya padam. Segala sesuatu yang keinginan daging adalah daging yang egosentrisnya lebih tinggi daripada teosentrisnya. Sudah tidak mengenal, tidak berpusat, tidak terfokus kepada teosentris, namun fokusnya adalah kepentingan pribadi. Namun Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Berketetapan untuk menjaga dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan maupun anggur yang diminum oleh raja Nebukadnezar. Bapak Saudara, ini yang bisa kita pelajari supaya kita pun tidak secara jasmania selalu menginginkan makanan-makanan yang enak-enak melulu dan menggemukkan tubuh kita dengan makanan-makanan dan mungkin minuman-minuman yang tidak sehat dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami berbagai macam penyakit. Yang seharusnya kita menjauhkan kenikmatan dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Daniel. Dia tidak mau, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja atau minuman raja. Dalam hidup kita, kalau kita tidak mau berketetapan, artinya bersungguh-sungguh untuk tidak semau gue dalam hidup kita ini makan makanan yang tidak-tidak, maka hidup kita ini akan kacau. Maka hidup kita ini akan, belum waktunya mungkin sudah harus pasang ring atau pasang apa gitu ya. Karena sekarang penyakit itu timbul bukan karena usia. Usia boleh masih muda, tapi bisa terjadi pasang ring, fatty liver. Fatty liver itu levernya, hatinya dibungkus oleh lemak. Ya. Sehingga fungsi daripada levernya tidak sempurna. Ya. Ada banyak hal jika kita ini tidak berketetapan untuk menolak hal seperti itu, tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang menggemukkan tubuh kita, dengan banyak-banyak makanan yang berprotein tinggi, berlemak tinggi, berkarbohidrat tinggi, sehingga hidup kita mengalami suatu pembesaran, ya, penebalan muka belakang, kiri kanan. Saudara, hal itu perlu dijaga dalam kehidupan kita. Karena antara tubuh ini adalah tempat Roh Kudus berdiam. Sehingga tubuh kita ini harus dijagai dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena tubuh dan roh kita yang ada dalam hidup kita ini harus seimbang, harus balance. Sering saya katakan harus balance. Ya. Yang ketiga, tidak melakukan percabulan, dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Di dalam ayat ini ya kita lihat di dalam yang ketiga dikatakan dan berusahalah memelihara Efesus pasal yang ke-5 tadi. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Disebut saja jangan, apalagi dilakukan.
di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, tidak ada orang yang kudus, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sepatutnya kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi itu, yang bersifat daging tadi. Ya. Dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sehingga sepatutnya bagi orang-orang kudusnya. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan ingin supaya kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun nyatanya banyak orang yang jatuh dalam percabulan dan rupa-rupa kecemaran bahkan keserakahan. Ya. Percabulan dapat dikatakan atau analognya melakukan keinginan daging. Ya. Dikatakan tadi tidak melakukan percabulan dan rupa-rupa kecemaran itu sama dengan kedagingan. Ya, sama dengan kedagingan. Dapat dikatakan dengan analognya tidak melakukan hidup yang kedagingan. Hidup yang melulu daging, tapi tidak hidup dalam roh. Ya, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20 dikatakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Jadi kalau sudah ada roh pemecah, itu hati-hati, saudara. Ya, itu tidak melakukan kehendak Tuhan, namun kehendak hatinya ingin memecah belah, seperti halnya piring dan gelas kalau jatuh pecah. Ya. Jadi pecah belah, membuat perpecahan, roh perpecahan. Kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi terhadap semuanya itu, kuperingatkan kata Paulus, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, Rasul Paulus menasihatkan, apa yang dikerjakan tadi dalam kedagingan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi kalau kita pelajari dalam khotbah saya pada minggu pertama tentang Allah Maha Kuasa, Allah kita adalah Maha my God is how great. Allah kita Maha besar. Allah kita Maha besar artinya tidak bisa disuap. Sehingga kalau kita kaitkan dengan minggu yang keempat ini, saudara, ya, tidak mungkin Allah itu tidak melakukan sesuatu terhadap setiap kita, setiap saudara yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dikatakan kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini yang paling berat. Sebenarnya kita mengikut Yesus itu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan bagian kerajaan Allah, yaitu surga. Ketika kita mati dapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun seringkali perbuatan daging tadi yang saya sebutkan tadi, itu menghantui pikiran kita. Sehingga hidup kita ini lupa dengan firman Tuhan. Ya. Roh pemecah ada, percidraan ada, amarah, iri hati, terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi ingat bahwa semuanya ini kalau dilakukan oleh orang-orang percaya pun tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Kemudian tentang keserakahan. Keserakahan di sini berbicara tentang tamak, serakah. Tamak di sini berbicara tentang keuangan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sehingga sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari imannya. Imannya yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Melihat uang itu begitu
melupakan segala-galanya. Melupakan perjuangan Yesus untuk menebus dosa-dosanya. Sehingga apa? Keinginannya uang milikku, milikku, milikku. Misalnya kalau kita lihat dan kasusnya Joko Tandra, sudah kaya saudara, masih juga ingin ngemplang uangnya negara, ya, dan masih bisa berjalan-jalan keluar masuk di negara kita, ke Malaysia, keluar masuk lagi. Wow, kenapa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cintanya akan uang itu lebih besar daripada segala-galanya. Cintanya akan uang itu lebih daripada apa yang semestinya dilakukan kita sebagai umat Tuhan. Makanya itu kita perlu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, seperti Daniel, maka kita tidak akan mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang menajiskan dirinya. Pokoknya intinya aku yang lebih berkuasa. Ini uangku kok. Untuk apa aku harus perpuluhan? Untuk apa aku memberi persembahan ini, persembahan itu? Untuk apa aku memberikan persembahan juga kepada orang-orang yang membutuhkan melalui yayasan-yayasan tertentu? Ini uangku. Ini hakku. Kemudian aku mau beri atau tidak itu hakku. Berarti kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melihat, kata Tuhan, kalau kita melihat orang yang kelaparan, kita diam saja. Tuhan berkata, mengapa kamu tidak memperhatikan aku ketika aku lapar? Kapan kau lapar Tuhan? Digambarkan oleh Tuhan Yesus. Saat ada orang yang kelaparan, kita diam saja. Saat ada orang yang kekurangan, kita diam saja. Saat ada orang yang menderita, kita diam saja. Saat ada orang yang habis digebukin oleh perampok, kita diam saja. Pokoknya kita tidak urus orang lain. Yang penting diriku, 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 diriku. Memperkaya diriku, memperkaya diriku. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak sepantasnya kita melakukan hal seperti itu. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Imannya kepada Tuhan Yesus. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pokoknya segala cara dihalalkan. Lupa. Ya, lupa segala-galanya. Apa yang menjadi milik Tuhan juga tidak diberikan. Apa yang seharusnya kita berikan untuk orang-orang yang tidak mampu juga kita tidak berikan. Jangan lagi orang, misalnya orang minta-minta. Kita beri berapa? Padahal Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku di penjara, kau tidak menjenguk. Saudara, itu diilustrasikan dalam kehidupan Yesus. Bagaimana penerapannya ketika kita ada orang-orang yang seperti itu, kita diam saja, kita tutup mata. Seperti apa yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, seorang Samaria yang peduli. Ketika ada orang yang sedang habis digebukin oleh perampok di pinggir jalan, ketika orang Lewi yang lewat, ditinggal begitu saja. Ketika imam-imam lewat juga diam saja. Bahkan ketika orang Samaria, kategorinya bukan orang Yahudi, yang justru peduli.
Menaikkan orang itu di atas keledainya dan dia jalan kaki, membawa ke rumah penginapan dan membayarnya segala perawatan. Menunjukkan kasihnya dalam hidupnya kepada orang yang habis dirampok tadi, digebukin tadi. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau Tuhan Yesus saja memberikan ilustrasi seperti itu. Saudara, itulah yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak hanya sekedar berkata, aku murid Tuhan, aku jemaat Tuhan, aku orang Kristen, namun hidupnya sama saja dengan sebelum percaya pada Tuhan Yesus. Hidupnya, kalau dulu pemarah, ya tetap marah melulu. Kalau dulu suka pelit, ya pelit terus. Kalau dulu sukanya mengumbar hawa nafsunya, sekarang tetap mengumbar hawa nafsunya. Namun keinginan Tuhan adalah memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Sehari-hari Tuhan memberkati. Saya undang pemusik, WL dan singer untuk mari kita bernyanyi bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tidak dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan dan memuaskan semua orang. Memang keinginan-Mu berbeda dengan keinginan orang. Semua orang itu termasuk pribadi kami masing-masing Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu, kami tidak bisa memaksakan diri kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Memuaskan kehidupan kami masing-masing Tuhan dalam hidup kami. Karena kehendak-Mu tidak sama dengan kehendak kami.
Seringkali kehendak kami selalu memuaskan diri kami masing-masing. Egosentris kami lebih tinggi daripada teosentris. Namun hari ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan untuk mengusahakan supaya kami mengerti kehendak-Mu. Karena kalau kami tidak melakukan kehendak-Mu, berarti kami ini adalah orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang bijaksana. Sehingga hidup kami tidak akan mengalami kemajuan dalam rohani kami. Namun dalam kemunduran, karena perspektif kami hanya pada kepentingan kami. Kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan dan memuaskan semua orang. Karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Ingat, apa yang dikatakan oleh Watchman nih, hal yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan selalu baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita belum tentu kehendak Tuhan. Namun kehendak Tuhan adalah kehendak yang selalu baik, sangat baik. Karena Dia adalah Allah kami yang sempurna, Allah kita yang sempurna. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak memuaskan semua orang. Tuhan, ampuni jika selama ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami. Sehingga apa yang kami dengar hari ini, untuk kami menjadi melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan tidak memuaskan semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Roh Kudus, Engkau memberikan rema kepada setiap kami. Agar rema itu yang memulihkan kehidupan setiap kami. Agar kami Tuhan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati Tuhan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Berkati dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh mengetahui, boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Sekalipun tidak bisa menyenangkan orang lain. Berdoa Tuhan di hari-hari yang sulit ini, di masa COVID-19 ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Berkat dari Allah, Bapa dan Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. How great is our God.